Seorang lelaki tua melambaikan lengan bajunya dan muncul, itu adalah Tetua Husnu. Bab 271, Pemimpin, Alam Bumi tingkat 9. Jamal dengan cepat menangkap Agam. Melihat bahwa matanya tertutup, kesadarannya sudah sangat kabur. Kakek tua, kamu adalah orang yang lebih tua. Tapi kamu secara tiba-tiba menyerang seseorang yang lebih muda. Apa kamu punya malu? Atau sekte tinju selatan semuanya adalah binatang buas tidak bermoral dan tidak ada batasan? Jamal menunjuk dan berteriak dengan emosi. Tetua Husnu berkata dengan nada dingin. Jamal, jangan berpikir karena ayahmu lalu kamu dapat berbicara omong kosong. Tidak peduli seberapa luas relasi ayahmu. Dia masih berada di ibu kota, dan ini adalah wilayah timur. Jika kamu membuatku marah, aku akan mengambil nyawamu juga. Sialan. Sekte tinju selatan benar-benar tidak tahu malu. Jamal sangat marah dan berteriak dengan keras. Kalian menculik kerabat adikku, dan menggunakan ini untuk memaksa adikku meminum air mabuk abadi, yang menyebabkan dia kehilangan semua kekuatannya. Sekarang wakil kepala bajinganmu sudah mati, dan kalian masih punya nyali untuk berbicara. Apa? Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin sekte tinju selatan yang bermartabat melakukan hal bodoh seperti itu? Ini sulit untuk dipercaya. Omong kosong! Tetua Husnu menjadi marah karena malu. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, berhati-hatilah aku akan merobek mulutmu. Seorang tetua berdiri dan berkata, Anak muda, kamu harus memiliki bukti atas apa yang kamu katakan. Apakah kamu berani menjamin kata-katamu? Gunakan nyawamu sebagai jaminan. Tetua itu adalah kepala Gunung Loli, Tetua Hussein. Orang ini telah hidup selama hampir 100 tahun. Terlepas dari ketenaran atau kekuatannya, dia cukup bergengsi. Di antara orang-orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran kali ini, dia memiliki suara yang cukup di peringkat 3 besar. Melihat Tetua Hussein telah berbicara, jantung Tetua Husnu berdetak kencang. Dia berpura-pura tenang dan berkata, Tetua Hussein, jangan khawatir. Sekte Tinju Selatan adalah sekolah yang terkenal dan baik. Kami tidak akan pernah melakukan hal-hal licik seperti itu. Tetua Husnu sangat percaya diri. Ia tidak menyangka bahwa ia bisa tertangkap tanpa bukti apapun oleh orang biasa. Jamal mencibir dan berkata, Kakek tua, ini jelas bukan pertama kalinya kamu melakukan hal semacam ini. Kamu tidak meninggalkan jejak, bahkan satu jejak pun. Di sudut mata Tetua Husnu tersirat rasa bangga. Namun, kamu bodoh. Ini abad ke-21, ada yang disebut CCTV. Jamal tersenyum meledek. Tetua Husnu langsung terpaku. Ketika Kirana menghilang, kami mulai menyelidiki seluruh masalah. Melalui berbagai pelacakan dan analisis video, kami menemukan bukti kuat bahwa kamu menculik Kirana ke mansion Gunung Makan. Selain itu, kami menyelidiki video villa nomor 1 dan menemukan kamu memasuki villa. Aku ingin bertanya, apa yang dilakukan oleh kakek tua ini bersama Agam sehari sebelum pertempuran penentuan? Saat dia berbicara, Jamal membuka video di ponsel. Kualitas gambar pemantauan jalan dan pemantauan villa sangat bagus dan jelas, dan wajah Tetua Husnu terfoto. Melihat adegan ini, semua orang mengejek. Tidak heran Yama menjadi lebih lemah. Ternyata dia sudah turun tangan. Sekte berusia 100 tahun yang bermartabat benar-benar melakukan hal licik seperti itu. Juga tidak takut diremehkan orang lain. Jarda benar-benar memalukan. Demi menang, dia benar-benar menggunakan ancaman untuk membuat Yama mabuk dengan air mabuk abadi. Konyolnya pada akhirnya dia masih kalah. Opini publik menyebar kemana-mana, dan wajah Tetua Husnu hancur. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia. Kakek tua, hal pertama yang aku lakukan ketika aku turun gunung adalah mengirimkan videonya. Untuk melihat apakah kamu memiliki martabat untuk terus hidup di dunia ini. Ucap Jamal mempermalukan. Kamu cari mati. Tetua Husnu tidak dapat menahan diri lagi dan meninju Jamal. Berhenti! Kata Tetua Hussein tua dengan marah. Ada kilatan perjuangan di mata Tetua Husnu, dan tatapannya berubah menjadi tatapan sengit. Demi tujuan besar dan reputasi sekte Tinju Selatan, Agam dan Jamal harus disingkirkan. Setelah mengambil keputusan, Tetua Husnu melepaskan semua kekuatan spiritualnya, alam bumi tingkat 6 tahap puncak menekannya dengan kekuatannya. Orang biasa seperti Harsa dan Jamal, tidak ada kemampuan untuk melawan. Desiran. Tiba-tiba, 2 berkas cahaya, 1 emas dan 1 perak turun dari langit. Menghalangi telapak tangan Tetua Husnu seperti penghalang. Saat cahaya menghilang, itu adalah Tetua Hanung dan Tetua Bimo. Hasilnya sudah diputuskan, mengapa Tetua Husnu harus begitu kukuh? Tetua Hanung berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai wasit duel, aku dan adikku akan menjadi penegak hukum. Tidak ada yang bisa melanggar aturan. Tetua Bimo tersenyum,
matanya penuh peringatan. Suasana hati Tetua Husnu sangat muram ketika dia melihat bahwa Tetua Hanung dan Bimo sangat melindungi Agam. Tetua Hanung dan Tetua Bimo sudah terkenal sejak lama. Yang satu di alam bumi tingkat 7, dan yang satunya lagi di alam bumi tingkat 7 tahap puncak. Keduanya bersatu, maka akan bisa bertarung melawan alam bumi tingkat 8 tahap menengah. Meski menghadapi alam bumi tingkat 8 tahap puncak, masih ada kekuatan untuk melawan. Dari segi kekuatan, 10 Tetua Husnu bukanlah lawan mereka. Membunuh Agam sendirian di depan para tetua, Tetua Hanung dan Tetua Bimo, sama saja dengan mimpi. Jujurlah, dan jangan membuat kesalahan yang sama lagi dan lagi. Ancam Tetua Husain. Sebagian besar pasukan memandang Tetua Husnu dengan tatapan mengancam. Tembok runtuh dan semua orang mendorong. Jarda mati, sebagian besar kekuatan sekte Tinju Selatan telah hilang. Tidak bisa disebut sekte berusia 1000 tahun. Ditambah dengan terungkapnya fakta kejahatan sekte Tinju Selatan. Untuk menonjolkan kebangsawanan mereka, tentu saja mereka ingin keluar dan menginjaknya. Tetua Husnu mundur beberapa langkah dan berkata dengan wajah muram. Oke, apa kalian semua melupakan sesuatu? Ini adalah mansion Gunung Makan, yang merupakan wilayah sekte Tinju Selatan. Wakil pemimpin dibunuh oleh pengkhianat yang menggunakan trik. Tetapi pemimpin masih ada, jadi kalian jangan menggila. Husnu, kamu menakuti orang lain, tetapi kamu tidak bisa menakutiku. Tetua Husain membelai janggutnya dan berkata, Guru Shen pergi jauh ke Gunung Rajawi 20 tahun yang lalu. Dia berlatih dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Apa dia masih hidup atau sudah mati, belum diketahui. Kalaupun dia tidak mati dan memiliki keterampilan dewa, tidak mungkin kembali dalam waktu singkat. Hei, ketika dia kembali, sekte Tinju Selatan seharusnya sudah tidak ada lagi, kan? Oh, benarkah? Tetua Husnu mengeluarkan liontin batu giok dan menghancurkannya di depan umum. Segera, ruang di depan Tetua Husnu terdistorsi, dan kekuatan destruktif merembes keluar dari dalam. Ini adalah giok luar angkasa! Semua orang terkejut. Termasuk Tetua Husain, dan Tuan Hanung dan Bimo, semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Nilai batu giok luar angkasa itu mahal. Sekte Tinju Selatan telah mewariskannya selama ribuan tahun, dan totalnya tidak lebih dari 5 buah. Setelah digunakan, itu akan membentuk ruang terowongan. Terowongan itu dapat digunakan oleh prajurit kuno dari alam bumi tingkat 8 ke atas untuk melakukan teleportasi ribuan kilometer. Sekte Tinju Selatan telah menggunakan 3 dari giok tersebut. Dan setiap kali terkait dengan hidup dan mati sekte tersebut. Tetua Husnu, apa yang terjadi hingga membangunkanku secara paksa? Suara itu seperti berasal dari dewa di langit. Setiap kata dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Gangguan ruang angkasa dengan cepat mereda. Seorang pria berusia 30 tahun duduk bersila di ruang angkasa. Mengenakan jubah emas gelap, dengan 5 pita kain katun tergantung di bahunya. Masing-masing memancarkan cahaya 7 warna. Pemimpin sekte Tinju Selatan, Victor! Semua orang terkejut. Tetua Hanung dan Tetua Bimo tampak hormat. Tetua Hanung bertanya dengan suara rendah. Kak, Victor ini benar-benar aneh. Saat yang lain makin tua, tetapi dia malah makin muda. Apa dia meminum obat awet muda? Beberapa tahun yang lalu, aku mendengar bahwa Victor pergi ke Gunung Rajawi untuk mencari cara untuk awet muda. Aku pikir itu adalah legenda, tetapi tampaknya itu bukan rekayasa. Tetua Hanung berkata dengan sungguh-sungguh. Dilihat dari auranya, kekuatannya setidaknya berada di alam bumi tingkat 9. Alam bumi tingkat 9? Mendengar kata-kata Tetua Hanung, semua orang di dekatnya tersentak. Alam bumi tingkat 9? Begitu tinggi. Meskipun peringkat ke-9 satu tingkat lebih tinggi dari peringkat ke-8. Tetapi, perbedaan kekuatannya puluhan kali lipat. Aku pikir Jarda cukup kuat. Tetapi tidak disangka bahwa faksi sekte Tinju Selatan juga memiliki pemimpin yang luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam 20 tahun, kekuatan sekte Tinju Selatan telah tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Jika bukan karena Yama, kita tidak akan tahu bahwa mereka telah menjadi sangat kuat. Pemimpin dari berbagai kekuatan merasa berat. Sekte Tinju Selatan terlalu kuat dalam menampilkan kekuatan mereka dan itu mengancam mereka. Bab 272, Akulah Takdir. Kakak. Heru menatap Anggeri di sebelahnya dengan wajah yang tidak enak dilihat. Anggeri tidak mengatakan apa-apa. Tapi matanya penuh dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi-lagi seorang alam bumi tingkat 9. Ketika Victor lahir, situasi di seluruh wilayah timur berubah secara dramatis. Aku tidak menyangka kakek tua ini tidak hanya tidak mati, tetapi juga awet muda. Sekarang Agam sudah mati, kata Brian. Heru sangat marah. Tetua Leonder, apa sudah cukup berbicaranya? Agam tidak pernah memprovokasimu, jadi kamu sangat ingin dia mati. Kamu telah hidup selama hampir 100 tahun, dan kamu masih berpikiran sempit.
Wajah tua Brian memerah ketika dia dikritik. Dia berkata dengan leher yang tebal. Lalu, apa itu karena aku ingin dia mati? Dia membelah Jarda menjadi dua, memaksanya untuk menggunakan batu giok luar angkasa. Pemikiran Victor itu bermasalah, apa dia akan melepaskan Agam? Selain itu, dengan kekuatan Victor, meskipun keluarga Swandi ingin ikut campur, takutnya kami tidak dapat melakukannya. Heru tidak mengatakan apa-apa, dia memandang Anggeri dan berkata, Saudaraku, kamu telah melihat potensi dan karakter Agam. Pemuda yang begitu baik, dia tidak boleh dibiarkan mati di sini. Kekuatan Victor telah mencapai alam bumi tahap tengah. Jika aku berhadapan 1 lawan 1 dengannya, tingkat kemenangannya hanya 50%. Kata Anggeri perlahan. Heru kehilangan kata-kata, dengan ekspresi tidak rela. Tidak apa-apa, dia tidak akan mati. Kata Susan lembut. Oh, Susan, apakah kamu sangat percaya padanya? Meskipun anak ini kuat, dia sudah kuat. Jika Victor benar-benar ingin membunuhnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kata Brian. Apa kalian tidak mengetahuinya? Susan berkata dengan senyum tipis. Sistem Agam masih disegel oleh air mabuk abadi. Ini! Orang-orang tua itu terkejut, dan kemudian ekspresi mereka berubah drastis. Sistem saraf anak ini telah disegel, tapi kenapa dia masih bisa membunuh Jarda? Mungkin ada hubungannya dengan pisau 10 cm di dadanya. Anggeri menatap Agam, dan berkata dengan nada dingin. Itu adalah senjata ungu bintang 6. Setelah selesai berbicara, sekitarnya menjadi hening. Senjata magis dibagi menjadi banyak tingkatan. Sekta yang berbeda memiliki nama yang berbeda. Namun, secara kolektif disebut sebagai bintang 1-9. 1-3 bintang adalah senjata hijau. 1-3 bintang adalah senjata biru. 1-3 bintang adalah senjata ungu. 1-3 bintang adalah senjata kuning. Senjata magis biasa adalah senjata putih, bahkan bukan senjata hijau. Selama diklasifikasikan sebagai senjata hijau, ia memiliki kemampuan yang tidak biasa. Jika diklasifikasikan sebagai senjata biru, itu sangat langka, dan telah diwariskan oleh sekte tersebut selama ribuan tahun. Jika itu adalah senjata ungu, ia memiliki kemampuan hebat untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan. Jarang terjadi di dunia. Dalam 100 tahun terakhir, sulit bagi satu senjata ungu muncul. Jika itu adalah senjata kuning, itu akan keluar sekali dalam 1000 tahun, sekali dalam 100 tahun. Setiap kelahiran dapat memicu hiruk-pikuk seluruh zaman. Meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam lingkaran sejarah. Misalnya, kendang ajaib, tong dewa obat, pedang rajawi dan sebagainya. Sistem saraf Agam disegel. Dengan pisau 10 cm. Dia menebas Jarda yang merupakan ahli alam bumi tingkat 8. Cukup untuk membuktikan kekuatan senjata magis ini. Memikirkan hal ini, bahkan Brian diam. Terlepas dari kekuatan Agam, ketika dia memegang senjata ungu, dia sudah memiliki izin untuk memasuki yang kuat. Tuan, maafkan aku mengganggu kultivasimu. Tolong hukum aku. Tetapi sebelum itu, Anda harus membalaskan dendam pemimpin Jarda. Tetua Husnu berlutut sambil mengeluarkan air mata. Victor menyipitkan mata sedikit dan dengan lembut melambaikan tangan membentuk mantra segel ke bawah dengan satu tangan. Kabut tebal muncul di mana-mana, dan pemandangan berbentuk ilusi muncul di kabut tebal. Itu adalah adegan ketika Agam membunuh Victor. Melihat Victor menunjukkan gerakan ini, semua orang tercengang. Tampaknya dia mendapatkan banyak dari kultivasinya di Gunung Rajawi. Tetua Hanung bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi ketakutan. Memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda, benar-benar menakutkan. Kata Victor dengan lembut. Suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang mengira Victor mengagumi Agam. Pak Victor, ini adalah kompetisi. Ini adalah masalah kemenangan dan kekalahan serta hidup dan mati. Meskipun pemimpin Jarda tumbang, tapi takdir tidak bisa dihindari, bukan begitu? Tetua Hanung tersenyum dan menangkup tangannya. Meskipun dia tahu bahwa berbicara atas nama Agam akan menyinggung Dewa Agung, keadilan di dalam hatinya mendorongnya untuk melakukannya. Ini takdir? Victor melambaikan tangannya. Awan besar berkumpul di atas kepalanya, dan 5 kain katun memancarkan cahaya 7 warna yang menyilaukan. Adegan ini sama menakutkannya dengan dewa yang turun ke dunia. Ketika kamu mencapai tingkatanku, kamu akan tahu apa itu takdir. Suara Victor penuh otoritas. Seolah membaca dekret dan berkata, bagi kalian, aku adalah takdir. Setelah mengatakan itu, 5 katun dan satin di tubuh Victor bersinar terang, menutupi seluruh gunung dalam sekejap. Tiba-tiba, tekanan kuat melesat ke udara, seolah ingin menghancurkan tubuh. Mereka berlutut dan merasa lebih baik. Tetua Hanung dan Tetua Bimo, Tetua Hussein dan yang lainnya cukup kuat untuk menghindari membodohi diri sendiri.
tapi mereka hampir tidak bisa bertahan. Tubuh mereka yang sedikit membungkuk dengan gemetar, kepala mereka berkeringat dingin, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Tetua Hanung hanya bisa tersenyum kecut, inilah perbedaan kekuatannya. Jamal berkata dengan marah. Sekte Tinju Selatan yang mulai memprovokasi dan kalian juga yang merencanakan untuk menculik dan menjebak saudaraku. Sekarang setelah hasilnya diputuskan, kalian masih ingin mempertahankannya. Mungkinkah kepala sekte dapat melakukan sesuatu yang salah? Victor menunduk dan memandang Jamal seperti cecungu kecil dengan hina. Siapapun yang hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Aku adalah takdir, dan tentu saja aku yang menentukan. Kamu dan cecungu kecil lainnya hanya dapat mematuhi perintah, kalau tidak berarti melawan langit. Omong kosong! Jamal berkata dengan mata memerah. Aku akan membawa saudaraku pergi meskipun aku mempertaruhkan nyawaku. Sepertinya ada penghalang iblis di hatimu. Dan kamu bersikeras untuk melawan takdir, biarkan aku menyelamatkanmu. Victor mengambil daun hijau dan menjentikkannya dengan jarinya. Daun hijau itu berubah menjadi meteor dan menyerbu ke arahnya. Pupil mata Jamal tiba-tiba menyusut, dan ketakutan di dalam hatinya membuatnya tanpa sadar menutup matanya. Tiba-tiba, penghalang merah terbentuk di depannya, menghalangi bola api seperti dinding besi. Meteor api meledak, dan semburan panas yang luar biasa menyapu segala arah. Setengah dari pepohonan di puncak gunung menguap hingga kering karena suhu tinggi, dan terjadi kebakaran hutan. Siapapun yang hidup dan mati adalah takdir. Omong kosong! Pernahkah kamu bertanya kepada yang sebelumnya? Agam mengangkat kepalanya perlahan, warna matanya berubah menjadi merah. Jangan coba-coba, kata Jamal dengan gugup. Kak Jamal, aku baik-baik saja. Agam tersenyum paksa. Hanya dia yang tahu bahwa tubuhnya telah mengalami luka yang mengerikan. Jika bukan karena dukungan energi jahat dari pisau pelahap nyawa, dia pasti sudah lama pingsan. Kenapa kamu sudah bangun? Tetua Husnu dan yang lainnya menjadi pucat karena terkejut. Kupikir Agam terluka parah dan tidak akan bisa bangun selama sisa hidupnya. Tak disangka, dia bangun hanya dalam 3-5 menit. Kebangkitannya membawa hal yang tidak pasti. Lalu kenapa kalau sudah bangun, dia hanya cecungu kecil? Dia bukan lawan Pak Victor. Tetua Husnu menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Agam, kamu masih berani berbicara? Jordan berdiri. Dia sudah lama mendengar tentang Victor. Jika dia dapat mengambil kesempatan untuk menjadi murid Victor, itu akan menjadi kehormatan tertinggi. Pak Victor adalah orang yang terkuat di dunia. Bagaimana kamu, seorang manusia biasa, dapat melihat kekuatan ilahinya? Kamu masih menyebut dirimu penguasa neraka. Aha, pecundang sepertimu, sama sekali tidak layak. Jordan mencibir. Michelle berkata, Agam, aku akui bahwa aku dulu memuja Yama. Tetapi, sekarang aku menyadari betapa konyolnya pemikiranku. Kamu sangat sombong hingga kamu lupa siapa dirimu. Kamu telah jatuh ke akhir hari ini, yang sebagian besar disebabkan oleh dirimu sendiri. Michelle menyendiri, penuh kesedihan dan belas kasihan. Dia kehilangan muka dan ingin mengejarnya kembali saat ini. Maksud kalian juga begitu? Dengan ekspresi acuh tak acuh, Agam melirik kakek Wijaya dan yang lainnya. Melihat mata Agam, orang-orang ini ketakutan. Tetapi ketika mereka memikirkan kekuatan Super Victor, ketakutan mereka segera hilang. Itu benar. Terus kenapa? Hari ini kamu akan mati. Kamu telah menyebabkan bencana, tentu saja kamu akan dihukum. Agam, kami tidak memaksamu. Tetapi, jika kamu terus bertahan dalam obsesimu, hanya ada jalan buntu. Orang-orang ini menjadi makin kuat, dan mereka bahkan berbicara merendahkan Agam. Bab 273, Raja Yama. Kalian semua, kalian biasa memanggilku kakak, jadi ini sangat tidak adil. Sudah berapa lama? Dalam sekejap mata menjadi antek orang lain. Pandangan Agam terlihat dingin terhadap orang-orang tersebut. Agam, apa yang kamu katakan terlalu kekanakan? Setidaknya, orang tidak bunuh diri demi diri mereka sendiri. Pada tingkat tinggi, itu adalah takdir. Kamu harus mengenali kenyataan. Mengenali kenyataan? Hei, kamulah yang harus mengenali kenyataan. Agam mencibir dan berkata, kalian, ketika Jarda datang, dia dianggap sebagai guru besar yang tak terkalahkan. Dan sekarang Victor muncul, dia diperlakukan seperti dewa dan disembah-sembah. Benar-benar kata dalam tempurung, hanya ketidaktahuan yang bisa disimpulkan. Setelah selesai berbicara, wajah semua orang berubah drastis. Jordan menggoda dan berkata, sampai sekarang, kamu masih berbicara omong kosong. Agam, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Apakah menurutmu kamu masih memiliki kemungkinan untuk hidup? Jordan sangat tidak senang. Awalnya Agam membunuh Jarda, tapi hatinya masih terasa sangat tidak nyaman.
Bagaimanapun, Jarda adalah paha yang berhasil dia dekati. Sebelum dia bisa memainkan perannya, dia dibunuh. Dan yang membunuhnya adalah musuh bebuyutannya, yaitu Agam. Tanpa diduga, keadaan berbalik lagi, dan Victor muncul di dunia. Sebagai kepala sekte Tinju Selatan, Victor jauh lebih kuat dari Jarda. Begitu dia turun tangan, Agam pasti akan mati. Mereka yang memberontak diam-diam bahagia. Begitu Agam meninggal, nilai lama dihapus. Tidak hanya mereka tidak akan dicita-citakan, mereka bahkan mungkin menjadi orang Victor. Bisa menjadi seorang Victor, orang yang seperti dewa, bahkan menjadi pengikutnya adalah suatu kehormatan. Agam hendak mengatakan sesuatu, tetapi merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan penglihatannya menjadi kabur. Dia tahu dia kehabisan waktu. Agam mengangkat telapak tangannya, dan pisau pelahap nyawa 10 cm melayang di telapak tangannya, memancarkan semburan cahaya merah. Kamu bilang kamu adalah takdir? Mata Agam tertuju pada Victor. Tentu saja. Victor tersenyum dan berkata, Anak muda, tidakkah kamu pikir kamu bisa menentang takdir? Meskipun kamu membunuh Jarda, kekuatanku jauh di atas Jarda. Kamu hanya bisa bertahan jika kamu tunduk pada takdir. Orang tidak boleh tertipu, dewa tidak boleh dihancurkan. Tubuh Agam menjadi ilusi, dan roh utama dimasukkan ke dalam pisau pelahap nyawa 10 cm. Memancarkan cahaya merah yang menelan semua orang dalam sekejap. Adegan di depan Victor dengan cepat berubah menjadi neraka tak berujung dengan lautan darah dan gunungan tulang. Lautan darah menggelegak, dan satu persatu prajurit kerangka keluar, memegang pisau tulang dan berjalan dengan suara berderit menggiling tulang. Seorang prajurit biasa berani menodai tubuh asliku. Victor menampar punggung tangannya, dan memukul prajurit kerangka itu dengan serangan telapak tangan yang menakutkan. Siapa sangka prajurit kerangka itu akan berhenti sejenak dan terus berjalan. Victor tampak serius. Dia melepaskan 5 kain katun dan satin warna-warni, mengubahnya menjadi 5 jenis warna-warni. Lalu menyerang prajurit kerangka. Prajurit kerangka sangat kuat dan memiliki kekuatan tempur yang baik. Tetapi, mereka sedikit rentan terhadap 5 jenis serangan. Namun, jika satu prajurit kerangka tersebar, 2 lagi akan merangkak keluar dari lautan darah. Jumlahnya akan bertambah, dan 5 jenis energi itu akan terus diserap. Cahaya warna-warni di tubuh mereka akan menjadi jauh lebih redup. Tikus, kenapa terus bersembunyi? Keluar dan lawan aku jika kamu memiliki kemampuan. Victor menampar prajurit kerangka. 2 prajurit kerangka melompat keluar dan memotong lengan bajunya, meninggalkan noda darah yang mencolok di lengannya. Setelah selesai berbicara, awan darah di atas kepalanya menghilang. Memperlihatkan pisau pelahap nyawa yang diperbesar berkali-kali, seperti gunung raksasa. Bidang yang menelan kehidupan, tubuh dari pisau penelan nyawa. Dengan kekuatan Agam, dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan pisau pelahap nyawa. Namun, dia dapat menarik Victor ke lapangan, dan menggunakan pisau pelahap nyawa untuk melukai Victor di lapangan. Pisau itu tergantung di udara, dan energi jahat itu menekan. Mata Victor tiba-tiba menyusut, dan rasa takut yang telah lama hilang memenuhi hatinya. Siapa kamu? Victor berteriak ngeri. Ingat, aku akan menjadi raja penguasa neraka mulai sekarang. Suara Agam terdengar di ruang ini. Pisau pelahap nyawa yang besar jatuh ke bawah, dan udara terjepit dan terdistorsi. Hati Victor bergetar hebat. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahannya. Saat keduanya bersentuhan, langit dan bumi berubah warna. Agam tidak dapat mendukung alam tersebut, dan alam tersebut dengan cepat runtuh. Alam runtuh dan semuanya kembali normal. Semua orang terbangun seperti mimpi, semuanya berkeringat dingin. Melihat sekeliling, tidak ada yang aneh, seolah itu hanyalah mimpi buruk. Ilusi. Itu pasti ilusi. Wajah gembira Jordan terlihat dipaksakan. Adegan barusan terlalu mengejutkan, dan dia hanya bisa menenangkan dirinya sendiri seperti ini. Tanpa aba-aba, Victor jatuh ke bawah dan membentur tanah dengan keras. Begitu Victor berdiri, dia tidak tahan dan memuntahkan darah. Melihat kejadian ini, seluruh hutan gunung menjadi sunyi senyap. Kepala mereka berdengung, dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Kemudian adegan di lapangan muncul di benak mereka, disertai dengan kalimat seperti suara ajaib. Mulai sekarang, aku akan menjadi Raja Yama. Raja Yama. Raja Yama. Mengendalikan sebab dan akibat, mengendalikan hidup dan mati. Dia adalah Raja, Raja Yama yang mengendalikan hidup dan mati. Semua orang bergumam dengan suara rendah, menyaksikan mata Agam mengalami perubahan mendasar. Agam bukan lagi Yama, tapi seorang Raja, Raja Yama. Dia pantas mendapatkan gelar yang terhormat. Yang mulia. Semua orang di keluarga Suwandi terdiam. Susan menatap pria yang seperti raja ini, dan merasakan emosi khusus di hatinya. Akhirnya, seorang pria bisa membuatnya tertarik.
Ketua? Susan menggerakkan bibir merah mudanya dengan ringan. Jika sudah selesai, undang dia ke keluarga Swandi. Heru tertegun sejenak, dia sangat gembira dia langsung mengangguk setuju. Sikap Susan benar-benar mewakili keluarga Swandi. Bukan karena dia, ketua menjadi perantara di belakang punggungnya. Tetapi, kekuatan Agam sendiri telah mendapat persetujuan dari keluarga Swandi. Bagus! Harsa, Norman dan yang lainnya melihat keadaan ini, semuanya menangis karena gembira. Saat mereka berada di pihak Agam, mereka sudah siap untuk mati. Tanpa diduga, penyelamatan dari situasi putus asa tidak hanya menyelamatkan mereka dari bencana, tetapi juga membawa manfaat besar bagi mereka. Mereka semua diam-diam senang bahwa mereka telah membuat taruhan yang tepat. Wajah kakek Wijaya dan mereka yang mengkhianati Agam memucat. Mereka tahu bahwa mereka sudah selesai, benar-benar selesai. Memikirkan semua yang terjadi sebelum dan sesudahnya, mereka sangat menyesal. Jika mereka tidak mengkhianati Agam, yang menunggu mereka adalah kejayaan tanpa akhir. Tapi sekarang, tidak ada kemuliaan, hanya kematian. Michelle memandang Agam yang berdiri tegak seperti dewa, dan merasa hatinya sakit. Dia baru menyadari betapa bodohnya dia sebelumnya. Awalnya, ketika kakek memintanya untuk berteman dengannya, dia tidak setuju. Dia bahkan berpikir bahwa Agam adalah seorang brengsek yang hanya suka berbicara omong kosong. Meskipun Agam mengatakan sesuatu, dia masih berpikir bahwa Agam berpura-pura. Apakah Agam berpura-pura? Tidak. Sebaliknya, dia sangat rendah hati. Tanyakan saja pada dirimu sendiri, dengan kekuatan Agam, kamu pasti menjadi 100 kali lipat, 1000 kali lebih gila darinya. Sayang sekali, tidak hanya tidak menyadarinya, tetapi juga memberikan barang-barang yang mungkin menjadi miliknya. Ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesal di masa depan. Mulai sekarang, tidak ada yang dapat mengingat nama Agam. Tetapi, kata-kata Raja Yama akan mengguncang seluruh wilayah timur dan bahkan provinsi S. Satu tebasan pisau membelah ahli alam bumi peringkat 8. Penampakan ini membuat mundur ahli alam bumi tingkat 9 dunia. Kalau boleh bertanya, selama berabad-abad, apakah ada pemuda yang begitu kuat? Bab 274, kamu berani? Mata Agam agak kabur. Dia sadar bahwa dirinya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dia menarik napas panjang, dia berkata kepada Victor. Lepaskan kakakku, dan aku akan mengampunimu. Kulit cerah Victor penuh dengan luka. Dia tidak percaya bahwa pertama kalinya dia dipukuli separah itu oleh seorang pemuda. Setelah 20 tahun lamanya, hal ini menjadi sebuah lelucon yang besar. Agam, jika kamu benar-benar menginginkan kakakmu untuk kembali, menyerahlah dengan berlutut dan memohon ampun kepadaku. Atau kakakmu akan mati. Ucap tetua Husnu dengan gusar. Sebagai tetua, dia sangat menghargai sekte Tinju Selatan melebihi dirinya sendiri. Jangan biarkan Agam lolos hari ini, atau sekte Tinju Selatan akan benar-benar malu menghadapi Danau Caknan. Agam tampak tidak peduli, dia menunjuk tetua Husnu dengan satu jari dan berkata, mati! Dalam sekejap, cahaya merah dari langit menembus dada tetua Husnu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi. Semuanya sangat aneh. Tetua Husnu melihat ke arah dadanya yang tertembus itu, berkata dengan suara ketawa yang sulit didengar. Aku memiliki teknik rahasia untuk melindungi tubuhku. Bahkan, jika kamu membelah hatiku, aku tetap akan hidup, haha. Detik berikutnya, dia merasakan bahwa lehernya menjadi dingin. Dia melihat ke atas langit, dan merasakan seseorang di kakinya. Melihat ekspresi menakutkan yang keluar dari wajah orang itu, dan menyadari bahwa dia telah kehilangan kepalanya. Saat ini, ekspresi wajahnya benar-benar berubah menjadi ketakutan. Tapi sudah terlambat. Dia melihat bahwa Victor berusaha untuk meminta tolong, tapi tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Kemarahan di matanya meredup, dan dia mati dalam beberapa saat. Tetua sekte Tinju Selatan telah mati. Lagi-lagi satu orang terkuat dikalahkan. Jika aku membunuhmu, kau pasti akan mati. Ucap Agam dengan santai. Hanya seperti membunuh cecunguk kecil saja. Semua orang merasa merinding. Bahkan mereka yang pernah berurusan dengan Agam merasa lebih takut lagi. Bahkan ada juga orang yang ditakuti sampai dia kencing di celananya sendiri. Aku tidak akan mengulangi perkataanku 2 kali. Ucap Agam kepada Victor. Raut wajah Victor perlahan berubah menjadi ganas. Sebagai pemimpin di sekte Tinju Selatan, kekuatan yang dimiliki bahkan mencapai alam bumi tingkat 9 tahap menengah. Bisa-bisanya diancam oleh seorang anak muda. Jika dia menyetujui permintaannya, apakah dia masih punya rasa malu? Tetapi, jika dia tidak menyetujuinya, dia dan Agam akan ada pertarungan. Mengingat kembali kekuatan Agam, membuatnya sedikit takut. Perlahan, dia melihat kelelahan di mata Agam. Dalam hati, dia mengayunkan tangannya dan menyerang Agam.
Agam kelelahan, hanya mengandalkan sisa napasnya untuk bertahan. Serangan yang datang membuatnya tumbang. Jamal sangat terkejut, kemudian membantu Agam untuk bangkit. Kamu bahkan sudah tidak mampu untuk berdiri, masih berani menegosiasikan syarat. Wahai anak muda, apakah kamu mampu melawanku? Ucap Victor. Agam terlihat pucat, dan terlihat lemah itu seperti hampir tertidur sesaat lagi. Dia berkata dengan nada sedikit tinggi sambil tertawa licik. Kamu boleh mencobanya. Bisakah aku memotong kepalamu dalam sekali tebasan? Kamu berani mencobanya? Apakah kamu berani? Beranikah? Semua orang menunggu jawabannya dengan perasaan takut. Meskipun perkataan ini bukan ditujukan kepada mereka, tetapi mereka sangat ketakutan olehnya. Sedang memprovokasi Victor? Dari seluruh provinsi S, hanya Agam yang memiliki keberanian ini. Senyum Victor membeku. Dia dipenuhi hasrat membunuh. Pada saat ingin melakukannya, dalam pikirannya muncul kembali pikiran yang menggoyahkannya. Sesaat hatinya kacau. Dia bingung ingin mengikuti pikirannya atau hati nuraninya. Dia tidak berani mengambil keputusan terhadap apa yang akan dia lakukan pada Agam. Dia tidak berani mempertaruhkannya. Memiliki banyak keraguan, dia menarik perkataannya. Di atas langit memiliki kebajikan. Kali ini aku tidak akan membunuhmu, pergilah. Kata-katanya terdengar indah. Tetapi, semua orang mengerti bahwa Victor adalah seorang pengecut. Perasaan orang-orang tidak dapat lagi digambarkan dengan hal apapun. Pemimpin sekte Tinju Selatan, seorang ahli seni bela diri super dari alam bumi tingkat 9, dibuat ketakutan oleh Agam. Apakah nyali Victor terlalu kecil? Tidak, Agam yang terlalu kuat. Penguasa neraka. Sesuai dengan namanya. Pak Agam, kami menemukan kakakmu di belakang gunung. Kondisinya mentalnya sangat baik, hampir tidak memiliki luka. Ucap Daniel pada Agam dalam telepon. Baiklah. Agam merasa sangat lega, dan berkata pada Victor. Mulai saat ini, sekte Tinju Selatan akan mundur dari Danau Caknan. Dan tidak diizinkan untuk membuat masalah dalam 10 tahun ke depan, atau aku akan menghilangkannya. Apa keberatan? Victor setuju, meskipun dia sangat tidak senang. Dia juga tidak berani menunjukkan perasaannya. Agam menghela napas, dipapa oleh Jamal meninggalkan puncak gunung. Seluruh gunung menjadi sangat sunyi. Kakek Wijaya sangat marah, dan hampir memukul Michelle. Namun, dia mengurungkan niatnya. Dan berkata kepada mereka. Keluarga Wijaya telah bersalah kepada kalian. Michelle menyeka air matanya dan berkata. Kakek, semuanya adalah kesalahanku. Aku seharusnya mendengarkan kakek. Aku akan mencari waktu yang tepat untuk meminta maaf kepadanya. Kakek Wijaya menganggukkan kepalanya, dan tersenyum sedikit. Minta maaf. Meskipun Agam berhati baik, tetapi dia bukan orang yang baik. Mungkin pada saat itu dia memaafkanmu, tetapi tidak untuk sekarang. Jordan menatap punggung Agam, dan matanya berubah menjadi ganas. Dia tidak menerimanya. Dia tidak akan pernah menerimanya. Sebagai orang muda, dia tidak menerimanya bahwa dia akan dibandingkan dengan Agam yang tidak memiliki latar belakang bagus. Dia memutuskannya secara diam-diam. Setelah turun dari gunung, dia akan menunjukkan kekuatan keluarga Effendi. Bahkan dia akan meminta Kevin untuk muncul mengalahkan Agam. Tidak butuh waktu yang lama, dia pasti akan mengalahkan Agam. Sampai di kaki gunung, Agam pingsan. Apa Pak Agam baik-baik saja? Tanya Daniel. Menurutmu? Ucap Jamal terlihat muram. Sebuah keajaiban bahwa Agam masih bisa bernapas, walaupun tulang dan nadinya sudah rusak. Daniel tertawa kecil, menyadari bahwa dirinya terlalu banyak berbicara omong kosong. Kondisinya sangat kritis, perlu segera dibawa ke rumah sakit. Ucap Harsha dengan serius. Serahkan masalah lalu lintas kepadaku. Aku akan mengatur dokter terbaik. Hal lainnya aku yang akan bertanggung jawab. Daniel dan lainnya bergegas. Orang-orang ini adalah orang besar yang berasal dari wilayah timur. Mereka menggunakan kemampuannya, dengan kecepatan luar biasa mengantarkan Agam ke rumah sakit. Pada hari ini, mereka menjadi pusat perhatian oleh semua orang di wilayah timur. Dalam perjalanan ke rumah sakit provinsi, seluruh jalan telah diblokir. Dan semua jalan telah diblokir dalam jarak 3 mil. Setiap pengendara dihentikan, setengah dari wilayah timur mulai tegang. Bahkan gubernur yang memeriksa, tidak akan bisa menemukan keanehan. Pada hari ini, mereka menjadi pusat perhatian oleh semua orang di wilayah timur. Dalam perjalanan ke rumah sakit provinsi, seluruh jalan telah diblokir. Dan semua jalan telah diblokir dalam jarak 3 mil. Setiap pengendara dihentikan, setengah dari wilayah timur mulai tegang. Bahkan gubernur yang memeriksa, tidak akan bisa menemukan keanehan. Agam dikirim ke rumah sakit, dan dia dikirim ke ruang ICU. Dokter bingung selama setengah hari dalam menghadapi luka yang didapatkan oleh Agam. Orang biasa pasti sudah mati,
tetapi Agam bertahan selama ini. Hal yang membuat mereka takut dan panik, mereka tidak tahu dari mana mereka akan mulai menyembuhkannya. Tidak lama kemudian, Heru datang. Dia membawakan obat mujarab kepada Agam. Setelah meminumnya, tidak lama kemudian mulai bereaksi. Koma yang Agam lalui, lebih lama dari yang dibayangkan. Nona Citra, sangat terhormat dapat bekerja sama dengan kamu. Aku mewakili karyawan dari proyek Cayan ini, menyambutmu untuk bergabung. Ucap Dennis dan menutup dokumen kontrak kerjasama. Citra tersenyum dan berkata, "Tidak, ada banyak orang yang lebih baik dari aku. Suatu kehormatan bagiku, bahwa pada akhirnya Pak Dennis memilih aku. Nona Citra, kamu terlalu merendahkan. Alasan mengapa kami memilih kamu bukan hanya karena kemampuan kamu, tetapi juga karena ketulusan kamu. Aku percaya bahwa pilihan ini adalah keputusan yang paling benar dalam hidup aku." Ucap Dennis. Jarak dari perintah yang diberikan Agam, telah berlalu 1 minggu. Meskipun Dennis berbuat curang dan menghalangi Citra, tetapi, usaha dan kemampuan yang dikeluarkan oleh Citra, tidak dapat ditandingi. Memang benar, dia adalah wanita Pak Agam. Bahkan tanpa hubungannya dengan Agam, berdasarkan dengan kemampuannya sendiri, mendapatkan tambang emas proyek Cayan ini hanya tersisa masalah waktu saja bagi Citra. Bab 275, aku akan membalaskan dendammu. Bu Citra, aku sedang menyiapkan perjamuan untuk merayakan kelancaran penandatanganan kerjasama. Apakah kamu punya waktu? Dennis tersenyum. Jika itu orang lain, tujuannya pasti tidak murni. Tetapi, dia mengagumi Citra dari lubuk hatinya. Dia juga dengan tulus ikut bahagia untuk Citra. Citra tersenyum dan ingin menyetujui. Tetapi, di benaknya muncul seseorang. Dia ragu-ragu dan berkata, "Pak Dennis, pekerjaanku sangat sibuk minggu ini, dan membuat kehidupan sehari-hariku menjadi kacau. Izinkan aku menelpon dan bertanya tentang kondisi keluargaku." "Silakan," kata Dennis buru-buru. Citra tersenyum meminta maaf, membawa ponselnya ke arah samping dan menelpon Agam. Dia berjanji pada Agam bahwa dia akan mengunjungi makam orang tuanya bersama. Baru-baru ini, dia sangat sibuk dengan tambang emas Gunung Cayan sehingga dia melupakannya. Dan dia masih merasa sangat bersalah. Dia sudah memikirkannya. Selama Agam menjawab telepon, tidak peduli seberapa menyakitkan kata-katanya, dia akan menerima dan mengakui kesalahannya. Namun, tidak ada yang menjawab panggilannya. Dia tidak mau menelpon lagi, tapi tetap tidak ada yang menjawab. "Bu Citra, apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Melihat ekspresi putus asa Citra, Dennis mengira dia dipermalukan oleh keluarga Pambudi, jadi dia menawarkan bantuan. "Maaf Pak Dennis, saya hanya..." Citra ragu-ragu untuk berbicara. Lalu dia meminta maaf. "Saya tidak bisa menghadiri jamuan makan, saya harap Anda bisa mengerti. Bu Citra, aku selalu memprioritaskan hidup adalah yang utama dan pekerjaan adalah yang kedua. Tidak peduli seberapa sibuknya kamu di tempat kerja, tetapi jangan sampai mengganggu kehidupanmu. Lagi pula, kita sudah bekerja sangat keras, bukankah ini untuk hidup?" Dennis berkata dengan senyum hangat. Citra terkejut dan mengangguk lemah. Kata-kata Dennis memberinya banyak wawasan. Dia makin merasa bahwa dia sudah agak keterlaluan. Tetapi, apa yang bisa dia lakukan? Dia ingin mendapatkan posisi dalam keluarga Pambudi untuk memperjuangkan hak dirinya untuk berbicara. Dan juga untuk melindungi nyawa Agam. Jadi dia hanya bisa bertahan dan bekerja keras. Citra mengucapkan selamat tinggal pada Dennis, dan datang ke garasi bawah tanah dengan penuh kekhawatiran. Tepat ketika dia hendak masuk ke dalam mobil, Jamal melangkah keluar. "Pak Jamal?" Citra terpaku. Menurut Citra, bertemu Jamal di sini bukanlah suatu kebetulan. "Nona Citra, aku sudah lama menunggumu," kata Jamal sambil tersenyum. "Menungguku?" Citra menutup pintu mobil. Lalu bertanya dengan bingung. "Apakah Pak Jamal ada keperluan?" Pak Agam tidak nyaman menjawab telepon. "Setelah kupikirkan, aku memutuskan untuk menemuimu." "Agam?" Citra ingat bahwa Agam dan Jamal memiliki hubungan yang baik. Melihat mata Jamal yang redup, hatinya bergetar. Dia bertanya dengan lantang. "Apa yang terjadi dengan Agam?" Setengah jam kemudian, Citra datang ke rumah sakit. Dia memandang Agam yang diinfus melalui jendela kaca. Dia tidak bisa mengatakan berkata-kata. Pak Agam minum obat dan hidupnya bebas dari bahaya. Kapan dia akan sadar semua tergantung padanya. Mungkin 3 hari, mungkin sebulan, mungkin selamanya. Kata Jamal di sampingnya. "Apa yang terjadi?" Citra bertanya dengan lembut. "Ini, maaf, aku tidak bisa mengatakannya." Jamal menghela napas. Citra tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan bertanya. "Bolehkah aku masuk?" "Tentu saja." Jamal mengangguk. Dia meminta dokter untuk membawa Citra berganti pakaian steril.
Setelah prosedur disinfeksi yang ketat, dia memasuki bangsal steril. Citra berdiri di samping ranjang rumah sakit dalam diam. Dia punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Aku akan membalaskan dendammu." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. "Nona Citra, tidakkah kamu ingin tinggal lebih lama?" Jamal sangat terkejut. Baru masuk dan 10 menit kemudian keluar. "Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Pak Jamal, tolong jaga dia baik-baik." Citra melepas pakaian steril dan memberikannya pada Jamal. Meninggalkan Jamal yang tertegun, Citra meninggalkan rumah sakit dan menelpon Fajar. Ini adalah pertama kalinya Citra menghubunginya secara proaktif, dan Fajar sangat senang. "Citra, apa pekerjaanmu sudah selesai? Aku baru saja mencarimu. Bisakah kita makan malam bersama malam ini? Kamu pergilah ke tempat ibuku dulu. Aku akan segera ke sana," kata Citra dengan nada dingin. "Haha, kebetulan sekali. Aku sedang mengobrol dengan bibiku di rumah, mempersiapkan pertunangan kita," kata Fajar dengan gembira. Citra menahan serangan itu dan menutup telepon. Dia menginjak pedal gas hingga kecepatan 120 dan bergegas kembali ke rumah. Ruang tamu di villa. Cahya menarik Fajar dengan senang dan mengobrol tanpa henti. Hardi mengucapkan beberapa patah kata dari waktu ke waktu. Makin dia memandang calon menantu ini, makin dia menyukainya. Yolan, Adi, dan Laila juga ada di sana. Sejak Fajar muncul, orang-orang ini sangat antusias dengan keluarga Cahya. Mereka datang berkunjung hampir setiap hari, berharap mereka bisa makan dan tidur bersama. "Fajar, kamu pekerja keras. Ketika gadis itu kembali, kamu harus memberitahunya kabar baik." Cahya tersenyum. Dia hendak mengeluarkan ponselnya untuk menanyakan keberadaan Citra. Saat itu, Citra memasuki pintu. "Nak, kamu datang pada waktu yang tepat. Fajar terlalu perhatian. Dia mengadakan pesta pertunangan di hotel Marriott termewah di ibu kota provinsi, Clinton. Kemudian kamu akan menjadi wanita paling bahagia di seluruh provinsi S. Aku sangat mencintai Citra, jadi tentu saja aku ingin memberikan yang terbaik untuknya," kata Fajar dengan penuh kasih sayang. "Citra bertemu denganmu merupakan sebuah berkah untuk keluarga Pambudi." Cahya berkata dengan tulus dan hendak mendesak Citra untuk datang dan duduk. Tetapi, dia sendiri yang berinisiatif datang dan membuat Cahya sangat senang. Gadis ini akhirnya tercerahkan. Plak. Citra berjalan ke arahnya dan tanpa omong kosong, dia menampar wajah Fajar. Tamparan ini mengejutkan semua orang. Cahya tersadar dan segera menarik Citra. Dia berteriak, "Gadis bodoh! Apa kamu gila? Fajar memperlakukanmu begitu baik, kenapa kamu menamparnya? Apa yang dia lakukan? Bukankah di dalam hati dia sudah tahu?" Mata dingin dan indah Citra tersulut amarah. Menurutnya, Fajarlah yang menyebabkan Agam menjadi seperti ini. Lagi pula, hanya Fajar yang memiliki alasan dan kekuatan untuk melakukannya. "Gadis bodoh! Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Fajar memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Bagaimana mungkin melakukan kesalahan padamu?" Cahya buru-buru menampar pahanya karena takut menantu yang berhasil dia tangkap akan melarikan diri. "Fajar, tenanglah, aku akan memberi pelajaran pada gadis ini nanti." Cahya buru-buru menenangkannya. Fajar tersenyum dan berkata, "Bibi, seperti kata pepatah, memukul adalah rasa sakit, memarahi adalah cinta. Citra sangat mencintaiku, mengapa aku harus marah? Oh, kamu terlalu bijaksana. Gadis bodoh, kamu bisa bertemu pria yang begitu hebat seperti Fajar sudah merupakan berkah yang kamu dapatkan selama 8 kehidupan. Apalagi membuatmu tidak puas?" Cahya berteriak padanya, "Citra, jangan berpikir bahwa jika Fajar memperlakukanmu dengan baik, jadi kamu bisa berbuat seenaknya. Mari kita perjelas bahwa Fajar memperlakukanmu dengan baik, kamu adalah harta keluarga Pambudi. Jika suatu hari dia memperlakukanmu dengan buruk, itu pasti salahmu. Apapun yang akan terjadi, kamu harus mempertimbangkannya sendiri." Jaya mengancam, "Kamu membuat keributan besar, mungkinkah karena seseorang?" Laila mengatakan sesuatu yang tidak tepat, membuat Cahya dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Mereka tentu tahu siapa seseorang itu. Bab 276, Agam, aku memerintahkanmu untuk bangun. Adi berkata dengan sinis, "Kak Citra sudah begitu lama, kamu masih tidak bisa melupakan pria itu? Perhatikanlah Fajar. Tidak peduli penampilan, temperamen, atau status sosial, jauh melebihi pecundang itu. Kamu selalu merasa rumput tetangga memang lebih hijau. Terus terang saja, kamu terlalu serakah. Tidak tahu diuntung." Citra menatap Fajar dengan ekspresi dingin dan berkata, "Aku memiliki batasan. Jika kamu melakukan hal semacam itu lagi, aku akan melawanmu dengan segala cara."
Aku pasti akan melakukan yang terbaik supaya kamu membayar harganya. Setelah selesai berbicara, Citra berbalik dan pergi. Cahya menunjuk punggungnya dan memarahinya dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Cahya, pertunangan akan dilaksanakan dalam 3 atau 4 hari. Kenapa Citra masih memikirkan pria lain? Kamu ibunya, juga bertanggung jawab. Kata Jaya. Cahya memerah dan ingin membela diri. Tetapi, dia tidak jadi mengatakan sesuatu. Laila mengisyaratkan. Citra menjadi makin sombong akhir-akhir ini. Dia sama sekali tidak menghargai orang lain. Menurutku, ada 2 alasan. Entah Fajar memanjakannya, atau ada hubungannya dengan air naga langit. Air naga langit? Apakah dia sudah memenangkan kontrak? Adi terkejut. Itu benar, aku tidak tahu subhipnosis apa yang dia berikan kepada Dennis. Tetapi Dennis langsung setuju dan menandatangani kontrak. Berbicara tentang ini, Laila memandang Fajar dengan penuh arti dan berkata, sepupuku kompetitif dan dia hanya ingin membuat prestasi dalam karirnya. Untuk mencapai tujuannya, dia akan melakukan apa saja. Kata-kata Laila jelas menyeratkan bahwa Citra menggunakan cara berbicara tentang ini. Laila memandang Fajar dengan penuh arti dan berkata, sepupuku kompetitif dan dia hanya ingin membuat prestasi dalam karirnya. Untuk mencapai tujuannya, dia akan melakukan apa saja. Kata-kata Laila jelas menyeratkan bahwa Citra menggunakan cara curang untuk memikat Dennis agar menandatangani kontrak. Wajah Cahya berubah drastis. Jika itu dulu, dia pasti akan sangat bahagia. Dia tidak peduli metode apa yang digunakan Citra. Selama dia bisa memenangkan kontrak puluhan triliun, harus mengorbankan penampilannya juga tidak apa-apa. Tapi tidak sekarang. Kita tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menikah dengan keluarga super kaya dan berkuasa hanya untuk kontrak. Laila, jangan mengatakan omong kosong tentang ini. Mungkin ada kesalahpahaman. Bantah Cahya. Laila berkata, kalaupun tidak ada masalah, jika Citra memenangkan kontrak, tentu tidak perlu diragukan bahwa dia pasti akan bersukacita, bukan? Jaya berkata dengan santai. Citra sudah menjadi setengah dari keluarga Budi Ono. Di masa depan ada banyak kemuliaan serta kekayaan yang terhingga menunggunya. Dia tidak perlu bekerja terlalu keras kecuali dia punya rencana lain. Fajar, bukan aku yang bergosip. Seorang wanita, terutama wanita berbakat harus diawasi, jika tidak. Jaya mengisyaratkan berulang kali, dan semua orang tahu apa yang akan dia katakan. Fajar menghela napas dan berkata dengan tenang. Paman, aku akan pergi bersamamu untuk bertemu wanita tua itu nanti dan memberikan penghargaan kepada Laila dan Adi. Meskipun ini membuat Citra tidak bahagia, aku juga melakukannya untuk kebaikannya. Melihatnya bekerja begitu keras, aku merasa tertekan dan tidak berdaya. Fajar, kamu sangat baik kepada Citra. Merupakan berkah dari leluhur untuk keluarga Pambudi, sehingga kami dapat memiliki menantu yang sangat baik seperti kamu. Jaya berkata dengan sangat bersemangat. Laila dan Adi tersenyum penuh kemenangan. Apa gunanya kerja keras Citra? Siapa yang pantas dipuji? Bukankah kata-kata mereka yang selalu didengarkan? Cahya ragu-ragu untuk berbicara, tetapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kontribusinya hilang. Tetapi, jika menantu laki-lakinya bisa dipertahankan, itu lebih baik dari apapun. Setelah Citra meninggalkan rumah, dia kembali ke rumah sakit. Dengan izin Jamal, dia tinggal bersama Agam di bangsal semalaman. Malam hari, perawat mengganti obat terakhir untuk Agam, seluruh bangsal dan bahkan seluruh lantai sudah hening. Citra duduk di samping ranjang rumah sakit, menatap Agam yang masih tertidur. Matanya yang indah menunjukkan kesedihan. Dia berkata dengan lembut, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kita masih akan bersama dalam keadaan seperti ini. Aku pikir kita tidak akan memiliki banyak komunikasi dalam kehidupan ini. Tetapi, aku tidak menyangka bahwa Tuhan akan mempermainkan orang. Meskipun kita terpisah, sepertinya ada benang merah yang menghubungkan kamu dan aku. Sepertinya kita selalu bisa bertemu dan mengetahui keadaan satu sama lain. Agam, aku ingat kamu mengatakan bahwa tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu tidak akan pernah membuatku sedih atau menangis. Apa kamu ingin mengingkari janjimu? Kamu sudah begitu besar. Kamu sudah tertidur selama seminggu. Apa masih belum cukup? Aku tahu kamu lelah, tapi bisakah kamu membuka matamu dan menatapku, meskipun hanya sekali? Citra bergumam pelan. Air matanya pecah keluar. Kak Jamal berkata bahwa kamu terluka parah. Dan kemungkinan kamu tidak akan pernah bangun selamanya. Kamu tahu, ketika aku mendengar apa yang dia katakan, aku benar-benar ingin memakinya, tapi ini adalah kenyataannya. Meskipun aku telah mengenal kamu selama lebih dari setahun, kamu adalah pria yang meninggalkan kesan terdalam padaku dan satu-satunya pria untukku. Aku tahu bahwa kamu telah dianiaya terlalu banyak tahun ini. Jadi, aku ingin mencoba yang terbaik untuk berbaikan denganmu. Selama kamu bisa bangun, aku akan melakukan apapun untukmu. Citra menyeka air mata,
menatap Agam dan berdoa agar keajaiban terjadi. Sayangnya, Agam tetap tidak bergerak. Citra menggigit bibirnya. Matanya yang indah berubah menjadi sinis. Dia berdiri dan menunjuk ke arah Agam dan berkata, "Agam sialan, apakah kamu masih ingin menikah lagi denganku? Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menjagaku selama sisa hidupmu. Apa kamu mau berbaring di tempat tidur dan membiarkan aku menjagamu seumur hidupmu? Kuberitahu, aku tidak akan sebodoh itu. Kuberi kamu waktu 1 hari. Kalau kamu tidak bangun, aku benar-benar akan menikah dengan seseorang. Kamu paham sifatku. Kalau aku menikah, meskipun aku tidak menyukai orang itu, aku tidak akan mengkhianatinya. Jadi, kalau kamu benar-benar ingin menikah lagi denganku, segeralah bangun." Pada saat ini, kabut di hati Citra berangsur-angsur terbuka. Kesalahpahaman apa, dari keluarga apa, martabat apa, di depan perasaan sebenarnya tidak berlaku. Orangnya sudah tidak ada, untuk apa membicarakan masa depan? Seluruh bangsal hening. Hanya terdengar bunyi bip dari alat elektronik, hening itu menyeramkan. Melihat situasi ini, emosi pura-pura Citra langsung hancur. Dia berbaring ke sisi tempat tidur Agam dan menangis dengan pelan sambil berbaring tengkurap. Dia lelah menangis, dan tertidur. Citra sangat penakut. Dia tidak hanya takut pada kegelapan, tetapi dia juga sangat takut untuk ketenangan. Bahkan lebih takut berada di rumah sakit. Pernah suatu kali dia sibuk dengan kontrak dan bekerja terus-menerus selama sebulan. Akibatnya dia demam tinggi sampai 40 derajat, dan dia pingsan. Dokter berusaha keras membujuknya untuk tinggal di rumah sakit untuk observasi. Tetapi, dia menolak dan minta diinfus saat pulang. Orang lain mengira dia pekerja keras. Tetapi, mereka tidak tahu bahwa dia penakut, hanya sendirian menghabiskan waktu di rumah sakit. Tapi kali ini, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dia berbaring di tepi tempat tidur tanpa khawatir, dan dia tertidur dengan damai. Meskipun dia tertidur, dia bermimpi bahwa Agam sedang sekarat. Melihat tubuh Agam berangsur-angsur menjauh darinya, dengan putus asa dia mengejarnya. Dia menangis dengan keras. Air matanya terus mengalir keluar, berdetak di punggung tangan Agam. Pisau pelahap nyawa di dadanya memancarkan cahaya redup berwarna merah dan menyatu dengan tubuh Agam. Kekuatan yang telah lama ditekan secara bertahap dilepaskan. Aura Agam meningkat secara bertahap. Jika ada seniman bela diri kuno di tempat kejadian, dia pasti akan pingsan karena melihat peningkatan aura Agam. Agam terluka parah. Air mabuk abadi yang tersisa di tubuhnya memberikan efek yang luar biasa dan terus-menerus menekan kekuatan Agam. Membuatnya tidak sadarkan diri begitu lama. Sekarang efek obatnya berangsur-angsur memudar, dan kekuatan Agam telah pulih. Dengan bantuan penyimpanan semesta dan kekuatan penguasa neraka, kesadaran dan cedera Agam juga pulih dengan cepat. Bab 277, Konspirasi. Mansion keluarga Effendi. Villa nomor 7 tempat Bu Santi tinggal. Pukul 3 atau 4 malam, villa itu terlihat masih terang benderang. "Keluar! Keluar kalian dari sini!" Beberapa wanita cantik dan anggun diusir keluar. "Apa itu salah kami kalau kamu tidak bisa keras? Tuan Jordan benar-benar bukan pria. Kita semua telah melayaninya sampai seperti ini, bagaimana bisa dia tidak merespons apapun? Apa menurut kalian dia itu seorang Kasim? Gak usah menduga-duga. Dia pasti sakit. Bukan 1-2 hari, aku mendengar hal seperti ini juga 3 atau 4 hari yang lalu. Itulah sebabnya dia meminta kita untuk datang dan melayaninya." "Melayani? Bagaimana kita bisa melayani? Entah sebaik apapun pelayanan kita, akan sulit untuk melayani seorang kasih." Beberapa wanita bergumam pelan. Tepat setelah merapikan pakaian dan bersiap-siap berdiri, Bu Santi berdiri di samping mereka. "Bibi! Bibi!" Para wanita itu ketakutan begitu menyadari kehadiran Bu Santi dan segera berlutut untuk memohon belas kasih. "Bibi, saya bersalah. Mulutku begitu murahan. Tolong ampuni saya." Bu Santi tersenyum dan bertanya dengan lembut. "Bagaimana kabar Tuan Muda? Apakah adanya masih sama?" Ya, dia baik. Kamilah yang gagal melayani Tuan Muda dengan baik sehingga dia sangat marah. Lupakan saja, apapun yang terjadi padanya tidak ada hubungannya dengan kalian. Tetapi Tuan Muda adalah raja yang ditunjuk oleh Pak Harsa. Di masa depan, dia akan mewarisi keluarga Effendi. Jika hal-hal tidak diinginkan tersebar, itu akan memengaruhi reputasinya. Apa kalian mengerti? Kami mengerti, Bibi. Jangan khawatir, kami tidak akan mengatakan apapun tentang apa yang terjadi malam ini. Kalian masih saja tidak mengerti. Bu Santi menggelengkan kepala seraya melambaikan tangannya. "Hei, kalian! Cepat seret mereka ke bawah. Cabut lidah mereka, congkel mata dan potong tangan mereka. Jadi, mereka tidak akan bisa menyebarkan soal penyakit tersembunyi Tuan Muda." Raut muka para wanita itu memucat setelah mendengar perintah barusan. Sebelum mereka bisa menangis dan memohon belas kasih, beberapa orang preman bergegas keluar.
Sekumpulan preman itu membawa pisau dalam genggaman tangan mereka. Preman-preman itu membuat para wanita pingsan lalu menyeret mereka pergi dari sana. Jordan bersandar di kepala tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar dengan linglung. Entah bagaimana tidak pernah terbayang dalam benaknya suatu hari dia akan menjadi impoten. Permasalahan ini telah terdengar ke beberapa pihak dan menyebabkan seluruh keluarga Effendi menyebarkan rumor soal keluarga mereka sendiri. Hal ini secara serius mengancam status dan prestis mereka di keluarga Effendi. Nak, jangan sampai kamu merasa tertekan secara psikologis. Mungkin kamu akan baik-baik saja setelah beberapa waktu. Ujar Bu Santi ketika duduk di sisi tempat tidur, mencoba menenangkan. Jordan tidak menyahut. Dia telah mendengar ucapan menghibur yang serupa berkali-kali dan kini dia sudah mati rasa. Melihat keadaan putranya yang makin buruk, Bu Santi merasa hatinya nyeri. Dia menatap Kinan Effendi di sebelahnya seraya bertanya. Paman Kinan, apa kamu sudah menemukan obat tradisional yang bisa menyembuhkan Jordan? Akhir-akhir ini, rumor soal Jordan menyebar begitu cepat bahkan sampai ke Master. Garis keturunan kita bisa bangkit sepenuhnya atau tidak itu tergantung pada Jordan. Jika dia tidak bisa mempunyai keturunan, kamu dan aku tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan nanti. Kinan menggelengkan kepalanya. Aku telah mengunjungi banyak dokter ilahi dan mereka tidak memiliki petunjuk soal kondisi yang dialami Jordan. Tetapi, mereka memberikan dua kesimpulan. Seorang pria impoten memiliki masalah antara fisik atau psikologis. Kalau secara fisik, Jordan tidak ada masalah. Berarti ini kemungkinan adalah masalah psikologis. Jelasnya. Bu Santi buru-buru bertanya kepada Jordan. Nak, apa belakangan ini kamu begitu tertekan sampai bisa seperti ini? Banyak tekanan? Jordan terkejut begitu menyadari. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Bu, sepertinya aku tahu alasannya. Ini pasti ulah si Agam bajingan itu. Agam? Bukankah dia sudah mati? Tidak, dia masih hidup. Seorang informan memberitahu bahwa bajingan itu meminum pil penyelamat nyawa tingkat 5 yang dikirim oleh Heru dan itu membuatnya hidup kembali. Pil penyelamat nyawa tingkat 5? Bu Santi berteriak karena terkejut. Keluarga Suwandi tidak bisa memberikan kita beberapa pil obat tingkat 5, tetapi malah memberikannya kepada orang luar begitu saja. Obat macam apa yang diberikan bajingan itu pada keluarga Suwandi hingga membuat mereka rela mengeluarkan banyak tenaga untuk melindunginya? Memang alasannya belum jelas diketahui. Jordan menggelengkan kepalanya. Tetapi, selama dia tidak mati, secara mental aku akan sakit setiap hari. Jika dia mati, mungkin aku akan sembuh. Desisnya dengan tatapan tajam. Jordan mengusap-usap kakinya. Kilatan bengis penuh amarah tampak di matanya. Kebenciannya kepada Agam makin parah. Bukan hanya melukainya, keberadaan Agam sendiri sudah mengancam gelarnya sebagai Tuan Muda Wilayah Timur. Seperti kata pepatah, tidak boleh ada dua harimau dalam satu gunung. Jika Jordan ingin hidup nyaman, maka Agam harus mati. Bu Santi tampak termenung. Dia menatap Kinan kemudian berkata, Paman Kinan, karena Jordan berkata demikian, maka kamu harus membuat rencana yang matang. Pemuda bernama Agam ini tidak boleh hidup. Aku sudah mempelajari kehebatan anak itu. Dia tampaknya adalah pemuda yang baik, tetapi sesungguhnya menyembunyikan ambisi yang tinggi di dalam dirinya. Ditambah lagi, secara diam-diam keluarga Suwandi mengirim orang untuk melindunginya 24 jam sehari. Lalu kenapa? Setelah Jordan tegas, memotong kata-kata Kinan. Entah sekuat apa Agam itu, tetap saja dia adalah orang sekarat yang terbaring di tempat tidur. Jika Paman bisa menemukan pembunuh yang tepat, hanya goresan pada lehernya saja sudah cukup. Paman telah melihat sendiri kan apa yang terjadi di mansion Gunung Makan? Jika Paman tidak memanfaatkan penyakit yang sedang dideritanya untuk membunuhnya, ketika pulih nanti dia akan menjadi ancaman besar bagi seluruh keluarga Effendi. Kinan merenungi ucapan keponakannya. Baiklah, aku akan mempersiapkan beberapa hal untuk masalah ini dan segera mengatur seseorang untuk membunuhnya di rumah sakit. Sahutnya kemudian. Paman Kinan, Paman masih tidak mengerti maksudku. Bisik Jordan pelan. Saat ini, Agam sedang dalam perlindungan keluarga Suwandi. Jika Paman mengirim pembunuh biasa itu akan sia-sia karena sama saja dengan menyuruh mereka bunuh diri. Lalu siapa gerangan orang yang ingin kamu kirim? Tanya Kinan dengan suara yang dalam. Raut mukanya begitu serius, sepertinya dia telah menebak sesuatu. Aula bayangan. Mendengar ucapan ini secara langsung, baik Kinan maupun Bu Santi tersentak seketika. Jordan, kenapa kamu masih berpikir soal aula bayangan? Kamu gila! Bu Santi tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengkritik saran sang putra. Kinan mengangkat tangan untuk menghentikan Bu Santi berbicara. Hal pertama yang dia lakukan setelahnya adalah membuka pintu kamar dan memperhatikan sekeliling, lalu melihat keluar jendela untuk memastikan bahwa tidak ada yang menguping pembicaraan ini. Baru setelah itu dia kembali mendekat ke tempat semula. Jordan, kamu tahu kan apa yang kamu bicarakan? Aula bayangan adalah penjaga pribadi kepala keluarga. Selama ratusan tahun, hanya kepala keluarga yang berhak untuk memerintahnya.
Jika kamu melakukan ini sama saja dengan melangkahi otoritas yang kamu miliki. Jika keluarga lain mengetahuinya, mereka pasti akan mengambil kesempatan. Ini sangat merugikan suksesimu sebagai kepala keluarga nanti. Jika kepala keluarga mengetahuinya, dia pasti akan menyalahkanmu. Dalam kasus yang serius, dia akan mengusirmu dari keluarga Effendi. Kamu yakin mau melakukan ini? Tentu saja aku yakin. Seru Jordan dengan tatapan sengit. Opini publik sangat merugikan bagiku. Jika kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada harapan lagi. Daripada menunggu kematian, lebih baik terus menyerang. Jika Agam terbunuh, bukan hanya penyakit parahku yang bisa disembuhkan, tetapi juga menghilangkan bahaya besar yang tersembunyi di keluarga Effendi. Mungkin ayah akan memandangku dengan hormat jika mengetahui akan hal ini. Kinan berdecak kagum mendengar penjelasan Jordan. Jordan, kamu menjadi makin luar biasa sekarang. Nah, jika kamu punya keberanian seperti itu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mendampingimu. Jangan khawatir soal token, aku akan menemukan cara untuk mencurinya. Besok aku akan meminta orang-orang olah bayangan untuk mengirim kepala Agam ke samping tempat tidurmu. Jordan membalas penuh semangat. Paman, saya tidak bisa mengatakan apapun selain berterima kasih. Jika saya menjadi kepala keluarga nanti, saya pasti akan menganggap Paman sebagai tetua. Di masa depan, selain saya, Paman akan memegang keputusan akhir di keluarga Effendi. Bab 278, Kebangkitan. Kinan berkata sembari terkekeh. Semua yang kulakukan hanya untuk perkembangan keluarga Effendi. Omong-omong, Jordan, kita harus mempersiapkan segala hal. Selain menyingkirkan Agam, aku juga perlu menemukan dokter Ilah yang lebih baik untuk menyembuhkan kakimu sesegera mungkin. Kalau tidak, orang lain pasti akan mengambil kesempatan ini untuk membuat masalah yang merugikan suksesimu menjadi kepala keluarga. Bu Santi terlihat begitu cemas. Paman Kinan, apa orang yang kamu cari bisa diandalkan? Tanyanya. Kaki Jordan sudah pincang selama lebih dari seminggu. Dia pikir dengan bantuan kekuatan keluarga Effendi dan beberapa obat mujarab, dia bisa berdiri dalam waktu 3-5 hari saja. Tidak disangka, meski dia sudah minum banyak obat, tetapi masih belum ada perkembangan yang signifikan. Hal ini sukses membuat Bu Santi sakit kepala. Kamu pernah dengar tentang sang tabib? Tanya Kinan dengan mata menyipit. Sang tabib? Maksudmu tetua tabib dari sekte Angsa Putih? Bu Santi terkejut dan menjadi sangat gembira begitu menyadari siapa yang dimaksud Paman Kinan. Belakangan ini, sang tabib menjadi sangat populer. Dengan arahan dari petapa, dia diangkat menjadi makhluk peringkat keempat. Jika dilihat dari keseluruhan wilayah timur, dia bisa disebut sebagai dokter ilahi nomor 1. Setelah belajar beberapa waktu di konferensi pengobatan tradisional sakral, dia memenangkan kejuaraan dan menduduki peringkat 5 besar. Ini merupakan hasil yang sangat baik. Terus terang, dengan keterampilan medis yang dimiliki oleh sang tabib, semua orang bisa diselamatkan asalkan orang itu bukan orang mati. Menyembuhkan kaki jelas merupakan hal yang mudah bagi sang tabib. Begitulah keadaannya. Besok, aku ingin melihat kepala Agam di sebelah tempat tidurku dan kakiku pasti akan sembuh. Hehehe, besok benar-benar hari yang baik. Aku harap hari esok cepat datang. Jordan tenggelam dalam fantasi indah yang dibuatnya sendiri. Membayangkan dirinya menduduki posisi sebagai kepala keluarga Effendi, lantas banyak klan dan sekte yang datang untuk memberi selamat kepadanya. Fajar menjelang, para perawat mulai berganti shift dan seragam mereka. Suara dari troli yang bergabung dengan kebisingan lain membangunkan Citra. Permisi, Nona. Aku harus mengganti pakaian pasien dahulu, ya? Ujar sang perawat meminta maaf. Oke, silakan. Citra mengusap betisnya yang sakit dan kebas. Dia kemudian bangun, matanya melirik Agam dengan cemas sembari berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ah! Perawat itu berteriak. Citra buru-buru keluar karena terkejut mendengar teriakan tersebut dan menabrak perawat itu. Ada apa? Apa terjadi sesuatu padanya? Tanya Citra heboh sebelum dia bisa melihat apa yang terjadi. Ya, terjadi sesuatu. Mendengar jawaban sang perawat, wajah Citra berubah pucat pasi. Hampir saja dia pingsan sambil memegangi dahinya. Perawat itu buru-buru memegangi Citra. Sadar bahwa kata-katanya salah, dia buru-buru menjelaskan. Nona, jangan salah paham. Ya, terjadi sesuatu, tetapi ini berita baik. Pasien sudah bangun. Citra tertegun selama 2 detik. Dia buru-buru masuk ke dalam ruang rawat dan menemukan sosok Agam yang setengah bersandar di kepala tempat tidur sedang menatap tangannya sendiri dengan serius. Merasa seseorang datang mendekat, Agam mendongak dan tersenyum begitu melihat Citra. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Citra tetapi lebih seperti bergumam. Pemandangan di hadapannya membuat wanita itu berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Aku baik. Apa yang bisa kulakukan? Agam menyeringai. Efek dari air mabuk abadi telah menghilang. Penguasa neraka dan penyimpanan semesta mengerahkan kekuatan mereka,
ditambah dengan kekuatan alam bumi tahap puncak yang Agam miliki, asal diberi waktu, meski dia sekarat, Agam pasti bisa pulih. Seminggu sebelum dan sesudahnya adalah waktu pemulihan. Agam tidak paham tentang sebab dan akibatnya. Dia pun bertanya, "Kenapa kamu di sini?" Citra tampak sedikit bingung dan berpura-pura santai. "Aku datang ke rumah sakit untuk menjenguk seorang teman. Kudengar kamu juga dirawat, jadi aku mampir untuk melihatmu." "Oh, begitu." Agam sedikit kecewa. Dia mengira Citra sengaja datang menjenguknya. "Siapa di sini yang bernama Nona Citra? Ini pesananmu." Suara seorang kurir makanan terdengar dari luar. "Sekotak KFC datang." "Apa itu untukmu?" tanya Agam bingung. Bukan aku." Citra buru-buru melambaikan tangan. Detik berikutnya, ponselnya berdering. Sang kurir meletakkan ponselnya dan berkata, "Nona, ternyata itu kamu yang memesan makanan ini. Kenapa kamu tidak mengambilnya?" "Aku tidak memesannya. Aku tidak memesannya." Jawab Citra terbata-bata. Dia sama sekali tidak bisa berbohong. Wajahnya seketika memerah sebelum dia bisa mengucapkan dua kata. "Nona, kamu sudah memesan tadi malam dan aku mengirimkannya pagi-pagi sekali. Jika kamu tidak menerimanya, aku akan memotong uangnya meski pesanan tertunda." Keluh sang kurir. Ucapan kurir tersebut membuat Citra menjadi lebih malu. Dia benar-benar menyesal. Dia tidak terbiasa dengan makanan rumah sakit, jadi dia memesan menu sarapan KFC. Tidak ada yang menyangka kalau dia akan membuat lelucon sebesar ini. Kalau Agam masih tidak mengerti apa yang terjadi, dia benar-benar bodoh. Memesan sarapan membuktikan kalau Citra ada di ruang rawatnya kemarin malam. "Sebaiknya kamu menerimanya. Jangan mempermalukan kurir itu," gurau Agam. "Aku bisa pura-pura tidak tahu." Citra kehabisan kata-kata. Dia mengambil pesanan tersebut dan segera berbalik membelakangi Agam. "Baiklah, aku akan keluar untuk memanggil dokter dahulu." Melihat Citra tersipu malu, sang perawat tersenyum nakal dan pergi dengan tergesa-gesa. Menyisakan Agam dan Citra berdua di dalam ruang rawat. Agam melakukan peregangan, tulangnya berderak seperti petasan. "Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri?" Agam bangun dari tempat tidur, melirik kalender di sebelahnya. "Aku tidur selama 7 hari. Ujarnya pada diri sendiri. Ketika Citra melihat Agam bangun dari tempat tidur, wajahnya menjadi pucat. "Kamu harus saja siuman dan dokter belum memeriksamu. Kenapa kamu bangun dari tempat tidur?" "Hei, tenang! Jangan lupa, aku juga seorang dokter. Tidak ada yang tahu kondisi fisikku lebih baik dari diriku sendiri." Sahut Agam dengan bangga. Lalu dia melakukan satu set senam radio latihan menyamping di hadapan Citra. Melihat bahwa Agam sungguh baik-baik saja, Citra mau tidak mau memberinya tatapan angkuh. Tetapi dia begitu menggemaskan karena menganggap Agam serius. Melihat Agam tidak berbicara lagi, Citra pikir dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia ingin bertanya kenapa, tetapi saat melihat tatapan mata Agam sepertinya dugaannya salah. Dia tidak bisa memahaminya, dan entah bagaimana semua ini membuatnya bingung. Sinar mentari menembus melalui tirai dan menyinari seisi ruang rawat. Begitu hangat dan tidak ada kesejukan menjelang akhir musim gugur. Atmosfer di sini terasa sangat ambigu. "Dik Agam! Dik Agam!" Terdengar seruan dari luar. Jamal menerobos pintu ruangan dan hampir menabrak Citra. "Nona Citra, maafkan aku." "Agam." Jamal masuk dan melihat Agam yang tengah berdiri di samping tempat tidur. Seketika dia tertegun, dan beberapa detik setelahnya dia tersedak hingga tidak dapat berbicara. Jamal menghambur dan memeluk Agam erat. "Adikku, senang sekali kamu tidak mati." "Huhuhu." Seorang pria dengan tinggi 180 cm dan bos besar grup investasi abadi kini menangis kencang memeluk Agam. Hal ini tentu saja membuat semua dokter dan perawat yang mengikutinya dari belakang terheran-heran. Agam tampak pasrah, tetapi hatinya sangat tersentuh. Teman yang ada saat kita membutuhkannya adalah teman yang sesungguhnya. Ketika kita terjatuh, banyak orang memilih untuk mengkhianati demi keuntungan pribadi. Hanya Jamal yang berdiri kokoh di sisinya dan lebih memilih mati ketimbang tunduk pada musuh. Persahabatan semacam ini sangat penting dan membuat Agam begitu yakin bahwa Jamal adalah sahabatnya dalam kehidupan ini. Setelah beberapa kali menangis histeris, Jamal kini sudah tenang. Dia menyeka air matanya dan tersenyum lebar. "Adikku, harus kukatakan bahwa Citra adalah gadis yang baik. Setelah mendapat kabar soal kecelakaan yang kamu alami, dia menjagamu sepanjang malam. Hei, kalian berdua itu berbakat dan menawan, pasangan sempurna yang cocok satu sama lain. Apalagi yang kalian pikirkan? Cepatlah rujuk dan menikah kembali. Aku masih menunggu bayi laki-laki kalian. Setelah itu, aku akan menjodohkannya dengan Grace." "Sialan!"
Agam tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar kedua bola matanya. Terlepas dari apakah menikah kembali itu wajar atau tidak, Grace masih berusia 5 atau 6 tahun dan ayahnya ini sudah membicarakan soal pernikahan. Wah, benar-benar. Tiba-tiba, kelopak mata kanan Agam sedikit berkedut dan cahaya berbahaya melintas di matanya. Citra, kamu bilang kamu mampir untuk menemuiku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan selain terima kasih. Ucap Agam datar. Karena kamu sudah melihatku, maka kamu bisa pergi. Dik, apa kamu kebingungan? Citra memperlakukanmu begitu. Kak Jamal, kaulah yang bingung. Citra dan aku sudah bercerai. Kami hanya berteman. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk menemuiku. Selain itu, dia sangat sibuk, jadi aku tidak bisa menahannya di sini, kan? Setelah jeda di antara mereka, Agam tersenyum pada Citra. Nona Citra, aku tidak mengusirmu. Sambungnya. Sikap dingin Agam yang tiba-tiba membuat semua orang bertanya-tanya.